Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti kalau terima kasih Anda masih menyaksikan Bekabal Jambi hari Iko, tentunya edisi Minggu 5 Juli 2026. Nah, macam mana kabarnya sehari ko Malika sehat? Alhamdulillah sehat walafiatnya lah Alhamdulillah Yogi. sehat. Saya tidak ditanya kabarnya macam mana Yogi, sehari ko. Yogi macam mana kabarnya? Karena cewek ko dak peka pula kan? Iya pula dak peka pula kanti saya sebelah ko. Kabar saya sehari ko elok lah sebenarnya. Elok lah. Cuma agak batuk-batuk dikit. Pilek-pilek dikit. Biasalah cuaca kok memang tak menentu macam budak tu lah. Memang tak menentu dia nak milih mana tak tahu. Budak mana tu? Yo, apa Walika, Sariko tentunya kita senang benala karena kanti-kanti masih setia tetangga depan TV untuk nyaksikan kita di Bekabal Jambi. Apalagi siang-siang panas berdengkang Sariko. Enak benala sambil makan berawang siang-siang nonton Bekabal Jambi. Betul, apalagi makannya tempoyak karena lagi musim durian gini kok. Tempoyak benarnya. Ada lagu Apa? Nah, dengar kok. Tempoyak Asik. asam durian di gulai hijau ikan baung. Enak benala. Kalau tempoyak itu ikan baung, ikan apa? Ikan betok. Betul, Tahu ikan betok. ikan patin enak go. Ikan enak. seluang. Ikan seluang. Ikan juaro enak go. Enak galau ya. Enak galau pokoknya. Enak galau karena tempoyak ko salah satu makanan ciri khas orang kita orang Jambi. Betul. Enaknya musim durian, apalagi Malika ko orang Selat dak. Betul. Banyak menala durian di Selat tu. Tadi malam ngadang durian bebenah. Ngadang durian. Oke. Kagi malam ikut saya ngadang durian ya. Apa ya lah ikutnya, tapi pondoknya bisa gitu ya. Iyalah, enggak boleh bersama ya. Betul. Oke, Malika, informasi apa yang nak kita sampaikan kepada kati-kati yang ada di rumah karena katoi belambun benala informasi yang tak update dalam seminggu terakhir kok untuk kita informasikan kepada kanti-kanti yang ada di rumah. Di antara apa Malika? Di antara yang pertama BPBD minta masyarakat untuk waspada karena suhu panas kini kok sangat ekstrem. Selanjutnya kanti-kanti ada 3 kecamatan kok memasuki musim kemarau. Dan tentunya juga kanti-kanti ada pencurian kabel PLN yang kini kok yang tidak mengganggu pasokan listrik. Nah, untuk berita selengkapnya akan kami hadirkan tentunya bersama saya, Malika Hijiati Dewi dan kanti saya ko. Dan saya Yogi Aprianto, ikalah Bekabal Jambi selengkapnya. Mengawal informasi Bekabal Jambi siang hari ko, Yodak Malika memang kini ko cuaca dak menentu benala. Galak panas, galak hujan ya. Karena kini ko banyak informasi anak kita bagi tahu terkait dengan rawan kebakaran hutan dan lahan. Nah, salah siko eko di mana memasuki periode rawan kebakaran hutan dan lahan, BPBD Kabupaten Sarolangun ko ngimbau kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Imbauan Niko telah disampaikan menyusul kondisi cuaca panas ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Sarolangun dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sarolangun ngimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap suhu panas ekstrim serta potensi perubahan cuaca yang fluktuatif. Kondisi tersebut berpotensi meningkatnya risiko terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sarolangun Solahuddin Nopri mengatakan, untuk mengantisipasi munculnya titik-titik panas, BPBD juga terus memperkuat koordinasi lintas instansi guna memastikan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan secara lebih efektif. Kalau prediksi BMKG kita sudah mulai awal dari Mei kemarin. Ini kan kita ada hujan, ini kan ada rekayasa dari BMKG menyebarkan garam. Peningkatan suhu panas dipicu oleh minimnya tutupan awan sehingga sinar matahari secara langsung menyinari pemukiman bumi. Kondisi itu menyebabkan suhu udara mencapai kisaran 39 hingga 41 derajat Celcius. Meski demikian, upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta dampak kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan sebagai langkah meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, masih dalam informasi perubahan cuaca, kanti-kanti Galoe, BMKG mengimbau masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk terus waspada terhadap potensi hujan yang disertai petir serta angin kencang.
Dan meski sebagian dari wilayah mulai memasuki musim kemarau, Iko. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Depati Parbo, Kerinci memperkirakan cuaca di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh selama periode 27 Juni hingga 3 Juli 2026, yang mana didominasi kondisi cerah berawan, hujan ringan, hingga hujan sedang. Namun masyarakat diimbau untuk tetap waspada potensi hujan lokal yang dapat disertai petir dan angin kencang, terutama pada sore hingga malam hari. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Depati Parbo, Kerinci, Kurnia Ringsih menjelaskan, meski fenomena iklim global seperti ENSO, Short Term Oscillation Index, dan Indian Ocean Dipole belum memberikan pengaruh signifikan, namun kondisi atmosfer di wilayah Sumatera masih mendukung pertumbuhan awan hujan. Keberadaan gelombang atmosfer Kelvin, Rossby ekuatorial, serta daerah konvergensi dan belokan angin menjadi pemicu terbentuknya awan konvektif di Kerinci dan Kota Sungai Penuh. BMKG juga mengimbau masyarakat, terutama yang beraktivitas di luar ruangan atau melintasi kawasan rawan longsor dan banjir, agar terus memantau informasi cuaca resmi. Selain itu juga, pengguna jalan juga diminta untuk lebih berhati-hati karena hujan lebat akan beresiko menyebabkan banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta jalan yang licin. Dan hal itu juga akan berdampak terhadap kurangnya jarak pandang. BMKG juga berharap masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan dan segera mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu dengan terus mengikuti informasi dari kanal resmi BMKG. Andri Wijaya, Rahmat Jaizir, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, kanti-kanti BMKG Stasiun Klimatologi Jambi ko ngimbau masyarakat untuk mewaspadai cuaca ekstrim. Berdasarkan data BMKG Satklim Jambi, 3 kecamatan yang berada di Kabupaten Muaro Jambi ko lah memasuki musim kemarau. Dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, terdapat 3 kecamatan di antara yang telah memasuki musim kemarau 2026. 3 wilayah tersebut meliputi Kecamatan Tamarajo, Kumpe Ilir, dan Kecamatan Kumpe Ulu. BMKG Stasiun Klimatologi Jambi memprediksi suhu udara di 3 kecamatan itu mencapai 34 derajat Celcius. Kondisi suhu panas yang tinggi itu rawan memicu kekeringan ekstrim serta bencana kebakaran hutan dan lahan. Sementara 8 kecamatan lainnya saat itu masih berada dalam fase transisi atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, Sri Utami Wityastuti mengatakan, perbedaan awal musim itu terjadi karena wilayah Kabupaten Muaro Jambi terbagi ke dalam 2 zona musim yang berbeda. Menyikapi kondisi itu, BMKG meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta mengingatkan pemerintah daerah agar tetap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Terjadi perbedaan karena zona musim di Muaro Jambi itu memang sebagian ada yang terbagi 2, dan kebetulan di daerah timur itu memang musim kemaraunya datang lebih cepat. Kalau prediksinya masih di bulan September, Oktober ya masih kemarau, dan puncaknya masih tetap sama di Agustus untuk Kabupaten Muaro Jambi sendiri. 8 kecamatan yang masih berada dalam masa peralihan musim, yakni Sungai Gelam, Jambi Luar Kota, Marosebo, Sekenan, Mestong, Sungai Bahar, Bahar Selatan, dan Bahar Utara. Curah hujan di wilayah itu diprediksi masih cukup tinggi, mencapai 100 mm per desarian. Selain curah hujan tinggi, fase pancaroba itu juga memicu potensi petir dan angin kencang. Fenomena itu dipengaruhi oleh adanya bibit siklon di Laut Cina Selatan, serta daerah konvergensi di sepanjang pesisir barat Sumatera yang memicu peningkatan pertumbuhan awan hujan di sebagian wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Nyai-nyai, datuk, soto kanti-kanti galoe. Benar. Jangan nak beranjak ke dapur, jangan naik dulu. Ah. Karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk kanti-kanti galoe yang ada di rumah. Nah, di antara itu nyai-nyai datuk-datuk Polres Kabupaten Sarolangun ko mitigasi wilayah rawan karhutlah. Tetaplah bersama kami di Bekaba Jambi. Nah, kanti-kanti galoe senang nian tentunya masih bersama kami. Betul. Di Bekaba Jambi. Kita balik ke informasi selanjutnya, pemirsa.
Ratusan pelanggan PDAM Tirta Merangin di 3 wilayah sedang mengalami krisis air bersih, yang mana krisis itu terjadi sejak 5 hari terakhir. Krisis air itu disebabkan karena kerusakan pompa distribusi PDAM. Sejak 5 hari terakhir, warga di kawasan Pematang Kandis, Lorong Kamar, dan Seberang terpaksa mendatangi kantor PDAM Tirta Merangin untuk mengambil air bersih. Warga membawa jerigen dan ember untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak hingga mencuci dan mandi, karena aliran air ke rumah mereka belum kembali normal. Salah seorang warga mengaku harus bolak-balik mengambil air karena cadangan air di rumah telah habis. Kondisi itu dinilai sangat mengganggu aktivitas keluarga, terutama untuk memenuhi kebutuhan air bersih setiap harinya. 5 hari Bu ya. Jadi rumah sangat terganggu Bu, aktivitas rumah tangga Bu. Direktur Utama PDAM Tirta Merangin, Antoni Kurnia Putra mengatakan, terhentinya pasokan air disebabkan kerusakan pada pompa distribusi yang menyalurkan air ke 3 wilayah tersebut. Saat itu petugas juga masih bekerja melakukan perbaikan agar distribusi air dapat segera kembali normal. Pertama kejadiannya mungkin waktu itu hari Kamis ya, Kamis malam itu terjadinya jebol pipa distribusi ya, pipa distribusi kita itu yang ukuran 16 in. Itu memang posisinya pipa itu memang sudah dari tahun 98 Pak. 98 sampai sekarang belum pernah di-upgrade atau diganti. Antoni Kurnia Putra juga mengimbau masyarakat untuk bersabar hingga seluruh proses perbaikan rampung dan pasukan air kembali mengalir secara normal. Eri Zulkifli, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya kanti-kanti, jajakan Polres Sarolangun melakukan mitigasi di wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Mitigasi itu dilakukan seiring dengan meningkat titik panas dalam 2 hari terakhir. Polres Sarolangun bersama seluruh polsek jajaran secara intensif melaksanakan pemantauan dan pencegahan dini di sejumlah titik rawan karhutla. Upaya itu dilakukan sebagai respon cepat meningkatnya titik panas akibat cuaca ekstrem yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Kabak Ops Polres Sarolangun, Kompol Angga Lufianto mengatakan, pihaknya secara proaktif terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan titik panas dengan memperketat mitigasi di wilayah rawan karhutla. Yang kita petakan yang harus diatensi ada beberapa kecamatan seperti Kecamatan Air Hitam, Pauh maupun Mandiangin. Begitu juga di Sarolangun ada beberapa titik. Seperti tadi malam saja ada beberapa titik, di Mandiangin Timur itu ada 4 titik, di Pauh itu ada juga 2 titik, dan juga di Sarolangun ada 1 titik. Selain mitigasi, jajaran Polres Sarolangun juga terus memperkuat sinergitas dengan stakeholder terkait agar titik panas dapat terdeteksi secara cepat. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Nah, berikutnya kanti-kanti cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Muaro Jambi tak hanya memicu potensi bencana alam, namun juga berdampak buruk pada sektor pertanian hortikultura. Nah, cuaca ekstrim itu terjadi dalam sebulan terakhir yang mana membuat petani sayur gagal panen. Nasib pilu kini harus dialami oleh para petani hortikultura di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Impian untuk meraih untung dari hasil jerih payah kini pupus seketika. Tanaman kacang panjang yang menjadi harapan rusak sebelum memasuki masa panen. Kondisi itu dipicu cuaca ekstrim yang terjadi dalam 1 bulan terakhir itu. Tingginya curah hujan membuat lahan pertanian terendam air. Tak sampai di situ baik, perubahan kondisi cuaca juga dari panas hingga hujan juga turut mempercepat perkembangan hama. Selain akan menyebabkan kelangkaan pasokan, gagal panen itu juga diprediksi akan menyebabkan naiknya harga sayuran di pasaran. Salah seorang petani, Samsudin, mengatakan, dari luas lahan sekitar 0,5 hektar, dirinya hanya mampu memanen 20 kg kacang panjang. Jumlah itu jauh menurun dibandingkan masa panen sebelumnya, yang mencapai 2 ton kacang panjang. Tanamannya? Ya. Dia belum tahu lah penyakitnya. Ternyata belum pernah macam ini.
Kalau ni kalau ada lah. Kalau derom kan ada pakai air rondap kami ada. Selain kacang panjang, perubahan cuaca juga membuat komoditas hortikultura lain juga gagal panen. Selain hasilnya yang tidak maksimal, perubahan cuaca juga membuat bagian batang dan akar tanaman juga membusuk. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Oi Datuk-Datuk, kagilah mancing ke sungai itu tunaklah depan TV karena setelah kau masih belambun benar lah. Informasi yang nak kami bagi tahu kepada Datuk-Datuk nyai-nyai yang ada di rumah. Nah, betulnya lah tuh yo, di antaranya sensus ekonomi 2026 mencakup sektor digital dan pertanian juga. Mau kasih belambun menala, tak jadi mancing, tapi tetap nonton Berkabar Jambi siang hari ko. Nah, informasi lainnya ganti-ganti, upaya modernisasi pertanian di Kabupaten Muaro Jambi ko terus diperkuat dengan hadirnya berbagai alat dan mesin pertanian yang modern. Alsintan yang dialokasikan bagi para petani iko diharapkan mampu mendukung akselerasi program swasembada pangan di daerah Kabupaten Muaro Jambi. Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang memiliki potensi pertanian yang cukup gedang. Dengan luas lahan mencapai 8.435 hektar, modernisasi alat pertanian menjadi kunci utama dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Pada tahun 2026, Pemkab telah menyiapkan 13 unit traktor roda 4 untuk petani dalam mempercepat pengolahan lahan sekaligus memacu produktivitas hasil panen. Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Muaro Jambi Evi Syahrul mengatakan keberadaan traktor roda 4 tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan petani akan teknologi yang cepat dan efektif. Penggunaan Alsintan modern Eco terbukti memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi usaha tani, baik dari sisi waktu maupun tenaga kerja. Nah, untuk BBM sendiri, petani sebenarnya sudah bisa mengajukan ke kami, ke Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, untuk penerbitan barcode mendapatkan BBM subsidi solar maupun pertalit di SPBU resmi. Jadi nanti ketika mereka mengajukan alat, langsung disertai dengan kebutuhan BBM-nya ke dinas, dan itu akan kami terbitkan barcode pembelian secara langsung ke SPBU. Selain traktor roda 4, pemerintah daerah juga telah menyalurkan berbagai jenis Alsintan lainnya seperti traktor roda 2 hingga pompa air untuk mengantisipasi masalah irigasi. Kehadiran berbagai teknologi modern Niko diharapkan dapat menjadi stimulan dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Nah, informasi berikutnya ganti-ganti berbagai program strategis Presiden seperti infrastruktur dan sosial telah menyasar sejumlah desa di Kota Sungai Penuh. Masyarakat juga menaruh harapan yang besar pada Presiden agar pembangunan berkelanjutan IKO terus ditingkatkan. Sejumlah program prioritas dari pemerintah pusat kini kian nyata dirasakan oleh masyarakat Kota Sungai Penuh. Berbagai sektor mulai dari pembangunan fisik hingga pemberdayaan ekonomi sosial sudah mulai menyentuh dan mencakup hingga ke seluruh pelosok desa. Aksesibilitas dan infrastruktur fatal seperti pembangunan jembatan Garuda dan perbaikan jalan melalui instruksi Presiden, Impres Serat IKO telah selesai dikerjakan. Kehadiran program strategis IKO berhasil meningkatkan konektivitas dan memutus keterisolasian jalur logistik antar desa. Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Dandim 04 Kerinci yang mana telah membangun jembatan Garuda Merah Putih di Desa Mekarjaya ini supaya bermanfaat, semoga bermanfaat bagi masyarakat Desa Mekarjaya. Bukan baik fokus pada infrastruktur fisik. Kesejahteraan sosial juga menjadi perhatian utama melalui penyaluran program makan bergizi gratis bagi anak-anak. Tak sampai di situ baik, pemerintah Kota Sungai Penuh saat itu juga bersiap meluncurkan program Kopdes Kelurahan Merah Putih untuk memperkuat integrasi ekonomi kerakyatan.
Beberapa usulan kami yang sudah kami ajukan dan yang belum kami ajukan, mudah-mudahan nanti dapat direalisasikan karena kita merasakan betul beberapa desa yang sangat membutuhkan keberadaan jembatan yang hari ini mungkin ini mimpi jangka panjang, mimpi yang sudah lama dan hari ini sudah diwujudkan oleh Bapak Presiden melalui kawan-kawan dari Kodim yang Pasar Kerinci. Sebagai wujud nyata apresiasi terhadap sinergi kebijakan Pusat IKO, pemerintah Kota Sungai Penuh bersama masyarakat terus mengawal program strategis Presiden. Masyarakat kini menggantungkan harapan penuh kepada Presiden agar pembangunan di Kota Sungai Penuh terus berlanjut demi kesejahteraan bersama. Fahlan Diandra, TVRI Jambi, melaporkan. Informasi lainnya kanti-kanti pelaksanaan sensus ekonomi 2026 IKO bakal menjangkau seluruh pelaku ekonomi di Indonesia tanpa terkecuali. Pendataan IKO juga bakal mencakup sektor yang selama IKO berkembang pesat seperti ekonomi digital dan lapangan usaha pertanian. Sensus ekonomi tahun 2026 IKO memiliki keistimewaan dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Hal itu disebabkan karena ada penggabungan dan perluasan cakupan data, terutama pada sektor-sektor baru yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam satu dekade terakhir. Wakil Kepala BPS Republik Indonesia, Sony Hari Budiotomo Hermawan mengatakan, sensus ekonomi tahun 2026 IKO akan menjadi sensus yang lebih komprehensif karena untuk pertama kali secara lebih terintegrasi mencakup sektor pertanian sekaligus ekonomi digital. Sony Hari Budi Utomo Hermawan menilai hal tersebut merupakan perkembangan penting mengingat pada 10 tahun lalu sektor digital belum sekompleks dan berkembang seperti saat IKO. Di Provinsi Jambi, sensus ekonomi melibatkan 3.467 petugas untuk mendata sekitar 428.000 unit pelaku usaha dan seluruh rumah tangga. Sensus ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas akan mendatangi langsung setiap rumah tangga dan pelaku usaha untuk menggali informasi terkait jenis usaha, karakteristik usaha, hingga kondisi ekonomi keluarga. Masyarakat diimbau untuk memberikan data yang diminta petugas sensus di lapangan. Sensus ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan pajak. Daniel Yazil, TVRI Jambi, melaporkan. Nah, sementara itu, kanti-kanti pemerintah Kota Jambi terus memperkuat transformasi digital dan penyaluran bantuan sosial melalui portal pelindungan sosial atau Perlinsos. Dan tentunya pendataan penerima bantuan bakal lebih akurat, transparan, serta tepat sasaran. Kementerian Sosial Republik Indonesia merancang situs resmi pelindungan sosial atau Perlinsos. Situs IKO bertujuan untuk digitalisasi penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, transparan, dan akurat. Melalui portal Perlinsos IKO, proses pendataan dan verifikasi penerimaan bantuan menjadi lebih cepat. Hal itu dikatakan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Yunita Indrawati, saat usai Zoom meeting bersama Kemendagri di kantor Wali Kota Jambi. Pihaknya siap mendukung program digitalisasi penyaluran bantuan sosial dan tahap awal IKO sebanyak 203.000 jiwa calon penerima bantuan sosial di Kota Jambi. Selain IKO, aplikasi IKO juga terintegrasi dengan identitas kependudukan digital. Masyarakat dapat memeriksa status kelayaan penerima bantuan serta memperbaharui data secara mandiri. Untuk target di dalam piloting project digitalisasi bansos, kita memasukkan target sekitar 203.000 jiwa masyarakat penerima bantuan sosial. Ini yang sekarang saat ini tahapannya adalah proses sosialisasi untuk semua agen Perlinsos. Jadi agen nanti, jumlah agen di Kota Jambi yang kita sudah persiapkan itu 2.863 orang. Itu terdiri dari ketua RT, kemudian tim pendamping keluarga dari KB, kemudian tim fasilitator kelurahan, TKSK, dan seluruh ASN Dinsos itu terlibat. Termasuk juga ASN di kecamatan dan di kelurahan. Dinas Sosial Kota Jambi juga memberikan pendampingan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang belum memiliki akses atau perangkat digital. Diharapkan digitalisasi IKO mampu meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial, sekaligus mencegah duplikasi data dan penyalahgunaan bantuan. Joko, TVRI Jambi, melaporkan.
Nah, ganti-ganti jangan nak beranjak kondangan dulu, nonton Bekaba Jambi dulu pokoknya yo. Karena kami masih balik dengan sejumlah informasi penting lainnya nanti akan kami bagikan ke kanti-kanti galoi di rumah. Di antara belasan mobil dan sepeda motor hangus terbakar. Macam mana berita selengkapnya? Tetaplah nonton Bekaba Jambi. Mau kasih belambun ganti-ganti masih setia tetonggok depan TV untuk menyaksikan kami berdua di Bekaba Jambi. Nah, informasi selanjutnya ganti-ganti ketersediaan bahan bakar pesawatku ternyata masih menjadi kendala pengembangan layanan penerbangan di Bandara Muaro Bungo. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Bungo mendorong pembangunan tangki aftur guna menjamin pasukan bahan bakar pesawat serta memperkuat konektivitas udara di wilayah Jambi bagian barat. Pemerintah Kabupaten Bungo terus mendorong pembangunan fasilitas tangki aftur di Bandara Muaro Bungo. Fasilitas itu dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin ketersediaan bahan bakar pesawat sekaligus meningkatkan kelancaran operasional penerbangan di wilayah tersebut. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, Doni Iskandar menjelaskan, selama itu pesawat reguler harus membawa cadangan bahan bakar dari bandara asal. Karena Bandara Muaro Bungo belum memiliki fasilitas penyimpanan aftur. Pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan tangki aftur kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Gubernur Jambi dan kini masih menunggu persetujuan pemerintah pusat. Kehadiran fasilitas aftur diyakini akan memperkuat ekosistem penerbangan sekaligus membuka peluang masuk maskapai baru ke Bandara Muaro Bungo. Bandara itu dinilai memiliki potensi pasar yang gedang karena melayani masyarakat dari Bungo, Tebo, Merangin, Sarolangun, Kerinci, Kota Sungai Penuh, serta sejumlah wilayah di Sumatera Barat dan Riau. Pemerintah Kabupaten Bungo juga berharap ke depan Bandara Muaro Bungo dapat berkembang menjadi embakasi antara bagi penerbangan jemaah haji. Andri Wijaya, Rahmat Yazir, TVRI Jambi, melaporkan. Nah, berita berikutnya kanti-kanti kebakaran menghanguskan sikok bengkel mobil dan sikok rumah warga di lingkungan Bersawak, Kelurahan Dusun Bangko, Kabupaten Merangin. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai 3 miliar rupiah. Di hari di bengkel mobil milik Ferry dan rumah milik Kustun yang berada di RT 37 RW 8, lingkungan Mesawang, Kelurahan Dusun Bangko. Api dengan cepat membesar dan melalap bangunan bengkel serta rumah yang berada di sekitarannya. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik pada mesin las listrik yang berada di dalam bengkel. Kebakaran tersebut mengakibatkan 14 unit mobil berbagai merek dan 7 unit sepeda motor hangus terbakar. Selain kendaraan, kebakaran itu juga menghanguskan peralatan bengkel dan 2 unit ruko. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 3 miliar rupiah. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas damkar langsung melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang dapat memicu kebakaran susulan. Pihak berwenang saat itu juga masih mencari penyebab utama pastinya kebakaran itu. Eri Zulkifli, TVRI Jambi, melaporkan. Informasi lainnya kanti-kanti aksi pencurian kabel PLN yang terjadi di RT 05 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi dipastikan tidak mempengaruhi pasokan listrik pada masyarakat. Pasca pencurian kabel PLN di RT 05 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi beberapa hari lalu, petugas PLN memastikan kejadian tersebut tidak mempengaruhi pasokan listrik di wilayah Kota Jambi. Teknisi PLN Ahmad mengatakan kabel yang dicuri merupakan kabel induk berkapasitas 20.000 kV yang salah sikoe sedang dalam proses perbaikan. Akibat aksi pencurian itu, pelaku berhasil membawa kabel sepanjang kurang lebih 100 meter. Pihak PLN telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jambi Timur untuk ditindaklanjuti sesuai proses hukum yang berlaku. Untuk kabel PLN itu kan sekarang ini kan yang hilang itu udah ganggu pasokan listrik. Yang dicuri itu kan tidak ada tegangan sementara ini. Sudah tidak ada tegangan. Pak, yang dicuri itu kabel apa dan fungsinya apa sebenarnya? Itu kabel induknya, tegangan 20.000 kV.
Dalam kasus Iko, seorang terduga pelaku berhasil diamankan dan saat Iko masih menjalani pemeriksaan oleh pihak kepolisian. Pihak PLN mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar jaringan kelistrikan. Asal TVRI Jambi melaporkan. Nah, balik informasi berikutnya, ganti-ganti. Satreskrim Polres Batanghari balik ungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan 2 orang pemuda terhadap korbannya. Dari tangan pelaku didapati barang hasil rampasan, soto senjata tajam berupa celurit dan gorsir. Dari pengungkapan kasus curas yang berhasil dilakukan Satuan Reserse Kriminal Polres Batanghari, didapatkan 2 pelaku pencurian dengan kekerasan serta kepemilikan senjata tajam tanpa hak. Pelaku berinisial AH dan LP merupakan pelaku pencurian sebuah kendaraan bermotor di Desa Batin, Kecamatan Bajubang. Dalam press release-nya, Kapolres Batanghari AKBP Arya Tessa Bahmana menyampaikan, dari tangan pelaku, polisi mendapati sejumlah barang bukti hasil rampasan berupa 2 unit kendaraan bermotor. Selain itu juga polisi menyita 2 alat bukti yang digunakan pelaku dalam melakukan aksi kejahatannya. Di antaranya 1 buah celurit panjang dan gorsir. Saat itu juga Satreskrim Polres Batanghari masih terus melakukan pengembangan terhadap penyidikan kasus tersebut. Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026, Satuan Reserse Kriminal Umum Polres Batanghari menyampaikan pengungkapan tindak pidana pencurian dan kekerasan disertai kepemilikan senjata tajam tanpa hak. Atas perbuatannya, para pelaku terancam dijerat dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara, tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan kepemilikan senjata tajam tanpa hak. Adi Juniawan, TVRI Jambi, melaporkan. Ganti-ganti Kak Gila meliterasi dulu, mana tahu siang kau nak buat sambal calo kan enak benar apa dibuat. Kak Gila, karena setelah kau masih ada beberapa berita lagi yang nak kita sampaikan kepada ganti-ganti yang ada di rumah. Nah, di antaranya memang polisi kini amankan 3 tersangka dan juga menyita 536 butil pil ekstasi. Masih bersama kami ganti-ganti tentunya di Bekaba Jambi. Nah, ganti-ganti informasi lainnya yakni Pengadilan Negeri Jambi mulai menyidangkan perkara dugaan peredaran narkotika seberat 58 kg sabu. Dalam sidang perdana kemarin, jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terhadap terdakwa M. Alung alias Alung yang didakwa terlibat dalam jaringan peredaran narkotika berskala gedang. Sidang perdana perkara dugaan peredaran narkotika dengan barang bukti 58 kg sabu digelar di Pengadilan Negeri Jambi. Agenda persidangan diawali dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum di hadapan majelis hakim. Dalam dakwaan, jaksa menjerat M. Alung Ramadan dengan dakwaan alternatif. Pada dakwaan pertama, terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Sementara pada dakwaan alternatif kedua, terdakwa terancam pidana penjara seumur hidup. Jaksa mengungkap terdakwa bersama 2 orang lain, yaitu Agit dan Juniardo, diduga mendapat perintah untuk mengambil 58 kg sabu di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dalam aksinya, terdakwa berperan sebagai pengintai dengan mengendarai mobil di depan kendaraan yang membawa narkotika. Kalau terhadap dakwaan M. Alung tadi, kami dari penasihat hukum terdakwa, kami tidak mengajukan perlawanan. Karena kita menyesuaikan dengan PRP saja. Kemudian kita nanti akan maju ke persidangan saja. Kalau masalah dakwanya, pasalnya sama. Pasal 114 ayat 2. Jadi sudah dengar juga enggak? Sama junto dan atau pasal 609 sama dengan pasal yang sudah lalu Agit sama Juniardo. Usai sidang, penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa. Pihak memilih untuk langsung memasuki tahap pembuktian dalam persidangan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum. Asal TVRI Jambi melaporkan.
Seorang oknum pegawai Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi diamankan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi. Pegawai berinisial RB Iko diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jenis pil ekstasi. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis pil ekstasi. Salah satunya merupakan oknum pegawai Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi berinisial RB. Dari pengembangan kasus Iko, polisi menyita 536 butir pil ekstasi yang diduga akan diedarkan di wilayah kota Jambi. Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi, Kombes Pol Dewa Palguna mengatakan, mengungkapkan kasus berawal dari informasi masyarakat mengenai transaksi narkotika di kawasan Lorong Sepakat, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Hingga saat itu penyidik masih terus mendalami peran dan keterlibatan masing-masing tersangka, serta menelusuri kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lainnya yang berhubungan dengan kasus Iko. Reserse Narkoba Direktorat Narkoba Polda Jambi menangani sindikat jaringan narkoba Pekanbaru, kemudian Jambi. Bahkan pengembangannya itu masih on progress saat ini. Kenapa kami, mohon maaf, seperti biasa sampaikan, kalau masih pengembangan kami akan keep biar alat bukti yang di atasnya kami cukup. Menanggapi penangkapan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi, Iwan Rahmat Gumilar mengatakan pihaknya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan Iko. Diduga seorang pejabat pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi terlibat terkait dengan kasus narkoba. Oleh karena itu, kami menegaskan bahwa institusi menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidik di Tres Narkoba Polda Jambi masih terus mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku dan jaringan lain yang terlibat dalam peredaran pil ekstasi tersebut. Ashar, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu kanti-kanti Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Jabung Temboko balik menggulung jaringan peredaran gelap narkoba di wilayah Kuala Jambi. Seorang pria berinisial RS ditangkap bersama 6 paket sabu siap edar di sebuah rumah kontrakan. Berdasarkan rilis Polres Tanjung Jabung Timur, penggerbekan dilakukan oleh tim Opsnal Satres Narkoba di sebuah rumah di kawasan RT 08. Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada 4 Juni lalu. Saat menerima laporan masyarakat, personel Satres Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur langsung bergerak cepat dan berhasil mengamankan seorang pria berinisial RS yang diduga kuat sebagai pengedar narkoba. Disaksikan Ketua RT setempat, polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah. Hasilnya petugas menemukan 6 paket kecil sabu siap edar seberat 0,77 gram. Barang haram jenis sabu tersebut disembunyikan tersangka di dalam sebuah kotak permen berwarna biru. Selain barang bukti sabu, polisi juga menyita plastik klip kosong, pipet kaca, korek api modifikasi, serta uang tunai hasil penjualan sebesar Rp100.000. Dari hasil interogasi, tersangka RS mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang bandar berinisial F yang kini sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Tindak pidana narkotika yang mana kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 sekira pukul 20 WIB di salah satu rumah, tepatnya di RT 08 Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi. Adapun pada pengungkapan tersebut kita berhasil mengamankan 1 orang pelaku yang mana yang bersangkutan berinisial RS, kemudian seorang laki-laki, dan pada saat tersebut kita juga berhasil mengamankan barang bukti yaitu berupa 6 paket kecil narkotika jenis sabu yang berat bersihnya 0,77 gram.
Akibat perbuatannya, tersangka kini dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka terancam hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah. Polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap DPO berinisial F untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Khalifa TVRI Jambi melaporkan. Tak terasa benar lah Malika, kita Yo. lah hampir 1 jam mengawani kanti-kanti kita yang ada di rumah untuk menginformasikan seputar di Provinsi Jambi ko. Betul, Dan betul, tentunya ya. kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kanti-kanti. Dan akhirnya saya Yogi Perlianto. Dan tentunya juga saya Malika Hijati Dewi bersama kabar kerja yang bertugas Haiko pamit undur diri dan sampai jumpa nanti berkabar Jambi di minggu depan lagi. Benar. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.